Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? My name is Miss Era. I hope you all doing fine and stay healthy at home ya. Okay, now we will continue our lesson today, and the material is about simple present tense. Melanjutkan materi dari greeting card kemarin ya. Okay, let's start now. Okay. Simple present tense. Simple present tense adalah unsur kebahasaan dari greeting card-nya yang telah dipelajari kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik mampu memahami penyusunan kalimat simple present tense terkait dengan greeting cards dan menganalisis informasi dalam bentuk simple present tense pada greeting cards. Nah, pengertian dari simple present tense adalah simple present tense is a verb tense used to talk about condition or action happening right now or habitual action and occurrence. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kondisi atau tindakan yang terjadi saat ini atau kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, kegunaannya apa aja? Yang pertama adalah untuk menyatakan kebiasaan seperti I go to work every day. Yang kedua untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Nah, contohnya the grass is green. Rumputnya warna rumput adalah hijau. Yang ketiga adalah menyatakan unchanging situation atau kejadian yang sudah pasti. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatakan atau digunakan untuk instruksi atau memberikan arahan atau direksi. Contohnya adalah you take the number 6. You take the number 6 bus to Whitney. Kamu bisa ambil bis nomor 6 untuk menuju ke Whitney. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh menunjukkan arah atau direksi. Nah, simple present tense itu dibagi dua, verbal dan nominal, dan masing-masing dari verbal dan nominal memiliki kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Langsung saja ya. Verbal. Verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Nah, formulanya atau rumusnya adalah, ini yang positif ya, subject plus verb plus S atau ES. Kalau subjeknya tunggal, he, she, it, itu pakai S atau ES, kemudian objek atau komplement. Nah, seperti ini contohnya. He, she, it, ini verbnya menggunakan S atau ES nih. Kemudian yang I, you, they, we yang selain yang tunggal, I tunggal tapi tidak menggunakan S. I, you, they, we tidak pakai S. Word tetap word. Gitu ya, contohnya I hope nggak pakai S. I love, love-nya nggak pakai S. All your dreams, ini kan jamak ya, dreams-nya nggak cuma satu, jadi come-nya nggak pakai S. All your dreams come true, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya yang cuma dikasih tambahan huruf S, bukan ES. Kayak konsonan dan kata kerja yang berakhiran dengan huruf E, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang pakai ES itu adalah kata yang berakhiran dengan CH, teaches. Nggak cuma pakai S tok, tapi pakai ES. Do, huruf vokal O, akhirnya pakai tambahan ES. S juga pakai tambahan ES. Wish, SH juga pakai tambahan ES. X juga pakai tambahan ES, seperti itu. Selanjutnya, nah yang berakhiran dengan Y, itu Y-nya diganti I di sini ya. Bisa dilihat di sini, cry, query, fly, study, reply, try. Itu kalau
ditambahin es, jadinya kayak gini tulisannya: cries, carries, flies, studies, replies, tries. Nah, y-nya hilang dan diganti i, kemudian ditambah es. Nah, ada beberapa yang beda ya. Di sini kan ini bisa dilihat ini berakhir dengan y, tapi di depannya y ada huruf vokal. Nah, kalau di depannya huruf y ada huruf vokal, tidak di akhirnya hanya ditambahi huruf s, bukan es. Kayak ini contohnya, buys, tetap y-nya tetap, cuma ditambahi s karena depannya y ada huruf vokal, huruf o. Play jadi plays, y-nya tetap. Lay jadi lays, y-nya tetap, cuma ditambahin s, nggak pakai es. Says juga sama, y-nya tetap. Next. Nah, ini contohnya. We, karena subjeknya we, jadi verbnya nggak pakai s atau es. We go to school every Friday. Next. They, karena they subjeknya, jadi verbnya pakai play aja. Nggak pakai s atau es. They play football in the yard. Next. Nah, karena ini subjeknya she, jadi verbnya pakai s. She drinks water. I wake up in the morning. Nah, kalau she, kalau dia yang bangun, she atau he wakes up in the morning, gitu ya. Kalau yang minum I drink, bukan I drinks ya. I drink. S-nya dihilangi, water. Nah, karena ini she, jadi she drinks water, dinamain S. Gitu ya. Next, negative sentence. Tetap verbal, masih verbal. Ini formulanya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek atau complement. Langsung saja ya. Nah, gini. Yang pakai does tadi kan cuma yang ditambahin s atau es. Berarti yang pakai does adalah he, she, it. Jangan lupa kalau kalimat negatif pasti dikasih not. Contohnya, I do not. You do not. Gitu ya. Nah, kalau he, she, it, he does not. Baru ditambahin verb 1. She does not. Baru ditambahin verb 1. Kemudian it does not. Baru ditambahin verb 1. Seperti itu ya. Contohnya, I do not understand. Verb 1-nya understand. Kemudian, Elsa does not drink water. They do not play tennis. Seperti itu ya. Next. Nah, ini contohnya. I do not drink coffee. Kenapa do? Karena subjeknya I. Nah, yang ini she does not know what you say. Verb 1-nya adalah know. Kenapa pakai does? Karena subjeknya she. Jadi she does not. Jangan lupa karena ini kalimat negatif, jadi pakai not ya. She does not know what you say. Nah, ini he does not read the book. Kenapa does not? Karena subjeknya he. Verb 1-nya adalah read. Seperti itu ya. Next. Nah, ini kalimat interrogatif. Formulanya adalah do atau does dulu, baru subjek. Do atau does dulu, baru subjek. Kemudian verb 1, kemudian baru objek atau complement. Contohnya, does, he. Kenapa does? Karena subjeknya he. Kemudian verb 1-nya adalah buy. Kemudian ini kata keterangannya, objeknya. Does he buy a new book? Gitu ya. Yang kedua, do you. Kenapa do? Karena subjeknya you. Do you study English? Kemudian yang ketiga,
Do we? Kenapa do? Karena subjeknya we. Kemudian baru come. Come-nya ini adalah verb 1. To school. Jangan lupa kalau interrogative sentence selalu diberi tanda tanya. Question mark. Kemudian do they? Kenapa do? Karena subjeknya they. Do they watch TV? Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini contohnya. Does she buy a new book? Kenapa does? Karena subjeknya she. Verb satunya adalah buy. Kemudian yang kedua, do you study English? Kenapa do? Karena subjeknya adalah you. Nah, verb satunya tetap study English. Kalau di kalimat tanya interrogative sentence, verb satunya tidak usah pakai s atau es karena sudah digantikan kata does. Ya. Nah, sekarang yang nominal positive sentence yang pertama. Ini formulanya adalah subject plus to be, ini to be ya, is, are adalah to be, subject, to be-nya ini menggantikan verb 1, is, are, ini verb 1. Kemudian baru complement, complementnya berupa adverb, adjective, dan noun. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Itu digunakan oleh subjek I am, gitu ya. Are itu digunakan oleh you, they, we. You, they, we itu to be-nya adalah are. Nah, is itu digunakan oleh he, she, it. He, she, it. Ini pakai is ya. Contohnya, he is very smart. They are students. You are good dancer. I am a student. Udah ya? Next. Nah, this is the example ya. I am a student. Next. They are at school. Sudah mulai ngerti ya sampai sini ya? Then next. Nah, ini untuk negative sentence-nya. Formulanya hampir sama. Subject, kemudian to be, is, are tadi. Sudah hafal ya penggunaannya. Is untuk he, she, it, untuk subject I, are untuk you, they, dan we. Kemudian diingat, negative sentence selalu ada kata not. Artinya tidak. Harus ada not negative sentence. Kemudian plus complement. Nah, complementnya seperti tadi berupa adverb, adjective, atau noun. Gitu ya. Nah, ini contohnya. I am karena I subjeknya jadi to be-nya am. I am not a singer. Karena ini kalimat negatif, jadi pakai not. Jangan lupa. I am not a singer. Kemudian yang kedua, she is not feeling well. Kenapa pakai is? Karena subjeknya she. She is not feeling well. Dia tidak baik-baik saja. Dia sedang sakit berarti. Next. Nah ini. Interrogative sentence. Seperti tadi, kalau interrogatif atau kalimat tanya, subjeknya selalu di tempat kedua. Seperti ini. Ya, berarti formulanya to be is, are. Oh ini. Plusnya terlalu banyak. To be is, are, baru subjek. Kemudian baru complement, adverb, adjective, atau noun tadi. Terus diberi question mark atau tanda tanya, jangan lupa. Interrogative sentence selalu diberi tanda tanya. Contohnya, contohnya, are, ini tepinya ya, you, a student, are you, kenapa pakai are? Karena subjeknya you. Are you a student? Is he really clever? Kenapa pakai is? Karena subjeknya he. Yang ketiga, is it your school? Kenapa pakai is? Karena pakai subjek it. Is it your school? And then, are you ready? Kenapa pakai are? Karena subjeknya pakai you. Gitu ya.
Contohnya. Nah, ini to-be-nya is karena subjeknya he. Is he really clever? Apa dia benar-benar pintar? Nah, ini gambarnya Einstein ya, Albert Einstein. Jadi, karena Einstein cowok, jadi subjeknya pakai he ya. Is he really clever? Apakah dia benar-benar pintar? Yang kedua, is. Kenapa pakai is? Karena subjeknya it. Is it your school? Is it your school? Gitu ya. Nah, ini mari kita analisis kalimat-kalimat berikut ini. Apakah ini benar atau salah? Ini ya. She go to Rote. She go to Rote. Rote itu di NTT ya, semua sudah tahu. She go, apakah ini benar? Salah ya, karena subjeknya she, harusnya verbnya ditambahin es, karena ini berakhiran dengan huruf vokal ya. She goes to Rote, harusnya seperti itu ya. Yang kedua, I borrow his books. I borrow his books. Ini benar ya, karena subjeknya I, jadi verb satunya si borrow ini tidak harus menggunakan tambahan s atau es ya. Tidak perlu menggunakan tambahan s atau es. Yang ketiga, does he, nah ini sudah ketahuan ya. Does he, ini sudah benar di awal ini. Kenapa? Karena subjeknya he, jadi pakai does. Nah, mari kita lanjutkan. Keeps his money. Nah, apakah lanjutannya ini benar? Verb satunya apakah benar? Salah ya, karena sudah ada does. Jadi verb satunya tidak boleh diberi tambahan huruf s atau es. Jadi harusnya does he keep tanpa s. Does he keep his money? Nah, seperti itu. Nomor 4. Ini nominal ya, verb, karena tidak pakai verb. Kalau verbal itu pakai verb, kalau nominal pakainya to be. Gitu ya. I am not your enemy. Apakah ini benar? Benar ya. Karena subjeknya I, jadi to be-nya pakai am. Nah, ini adalah kalimat negatif karena ada kata not. Next, they do not eat cheese. Apakah ini benar? Benar ya. They do not eat cheese. Mereka, karena they, jadi pakainya do, bukan does. Do not eat cheese. Ini juga kalimat negatif. Ini benar ya, nomor 5 ya. He a soldier. Benar atau salah? Salah ya. Karena subjeknya he, jadi harusnya to be-nya pakai is, bukan am. He is a soldier. Gitu ya. He is a soldier. Bukan he a soldier. Am adalah to be dari I. Next, udah benar ya semuanya ya. Nah, ini tugas PR. Tugasnya bisa dilihat. Choose the right answer of the text below. Choose the right answer of the text below. Nah, ini bisa dilihat. Kalau subjeknya I, verbnya pakainya come atau comes, gitu ya. Kalau subjeknya he, verbnya enjoys atau enjoy. Kalau they, nah ini nominal ya. Kalau they, pakainya are, is, atau am. Kalau she, ini verbal lagi. She pakainya does apa do. Kalau we, nah ini verbal juga. We itu know atau knows. Gampang ya. Next. Nah, ini juga mudah. Mudah sekali. Ini jawaban singkat ya. Bisa dilihat, bisa di screenshot juga. Oke, kalau sudah. Oke, jangan lupa dikerjakan dua ini ya. Oke, that's all for our material today. I hope you will understand. And
thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.